Halo sahabat Jari Plawi Chess, banyak sekali requestan dari kalian yang berada di kolom komentar pertandingan untuk Mikhail Tal yang melakukan langkah taktikal dan brutal. Saya telah mendapatkannya teman-teman. Kali ini dia kalah 2 perwira bersih, tetapi dia merubah keadaan menjadi sebuah kemenangan pada saat berhadapan dengan Mark Parsman tahun 1953 di kejuaraan catur dunia. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Plawi Chess, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Mikhail Tal memegang buah putih dan dia memulai dengan pion E4. Mark Parsman, pion ke C5. Terjadilah pembukaan Sicilia Defense di papan. Putih pengembangan kuda ke F3, lalu hitam pion D6. Dan pada saat Mikhail Tal mengajak pertukaran pion center, Mark Parsman menyambutnya. Setelah pion pukul pion disambut oleh kuda. Hitam pengembangan kuda ke F6 sekaligus mengancam pion E4. Lalu Mikhail Tal melindungi pionnya dengan kuda ke C3. Di sini teman-teman, pion A6 dimainkan. Pada saat langkah ini, Nadoff variation tercipta di Sicilia Defense. Tujuannya sangat jelas, pion A6 dimainkan menjaga kotak B5 dari ancaman gajah dan juga langkah kuda. Pion F4 dimainkan, hitam pion E5 mengajak pertukaran. Mikhail Tal mengabaikannya, menyelamatkan kudanya penempatan ke F3. Mark Parsman, pengembangan kuda ke D7, gajah ditempatkan ke D3, persiapan rokade sayap raja, sama halnya dengan hitam. Setelah kondisi tersebut, kedua pemain sepakat untuk rokade sayap raja. Permainan berlanjut, Mikhail Tal sebelum melancarkan aksinya menyelamatkan rajanya terlebih dahulu ke H1. Lalu, hitam mencoba menyerang melalui sayap menteri, pion B5. Di sini persiapan mungkin gajah ke B7 untuk beberapa langkah ke depan. Pion A3 dimainkan Mikhail Tal. Setelah menteri ditempatkan ke C7, putih pertukaran pion di lini center. Hal itu pun terjadi. Next, kuda ditempatkan ke H4. Tujuannya jelas, ada ancaman diagonal untuk serangan sayap raja. Pada saat kuda ditempatkan ke C5, di sini tidak bisa lagi teman-teman. Gajah ditempatkan ke B7. Karena apa? Tujuan Mikhail Tal sangat jelas. Penempatan gajah ke G5, tidak bisa terlebih dahulu gajah ke B7. Karena apa? Kuda akan ditempatkan ke F5. Jika dilanjutkan dengan posisi seperti ini, gajah menyelamatkan diri ke D8. Ada kuda pengorbanan, memukul pion dan disambut oleh raja. Saat gajah pukul kuda, di sini gajah pukul gajah. Menteri bereaksi untuk tempo skak. Raja mundur ke H8. Benteng pukul gajah. Keunggulan bagi putih sangat terlihat jelas. Pertahanan raja hitam sudah hancur, teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Dengan posisi seperti ini, hitam tidak memainkan gajah, tetapi menteri ke D8 melindungi kudanya 2 kali. Kuda ditempatkan ke F5 dan gajah melakukan penyederhanaan permainan. Setelah gajah pukul gajah disambut oleh benteng. Berikutnya, kuda membuka ruang, mengajak pertukaran gajah. Mikhail Tal, gajah pukul gajah, dan disambut oleh menteri. Melihat ada ruang kosong di D5, langsung saja Mikhail Tal menempatkan kudanya ke D5 mengancam menteri. Di sini menteri ditempatkan ke D6, lalu menteri putih ke G4. Ada ancaman bagi pion kepada benteng, tetapi sangat aman karena pion sedang dipin, jaga raja. Kali ini Mikhail Tal penempatan benteng ke F1 menumpuknya, lalu pion F6 dimainkan. Langkah terbaik mungkin ke F3 apabila benteng diancam, tetapi Mikhail Tal pion H4 melakukan serangan yang sangat brutal. Setelah raja digeser, kini benteng terancam. Langkah Mikhail Tal dengan posisi seperti ini teman-teman. Penempatan benteng ke F3.
ada ruang. Walaupun terlihat benteng bisa ditempatkan nantinya ke H3, tetapi hitam mengambil kesempatan. Pion F5 mengancam menteri. Ada problem di sini teman-teman. Karena apa? Jika pion pukul pion, akan tumbang kuda yang ada di D5. Dan di sini apabila putih menteri ke G5 menyelamatkan diri, pion pukul pion, lagi-lagi salah satu perwira akan tumbang. Walaupun terlihat walau dijalankan teman-teman, benteng bisa pukul benteng dan disambut oleh benteng, penyerahan permainan bisa terjadi. Setelah kondisi seperti ini, jelas teman-teman, salah satu perwira dari putih akan tumbang karena gajah dan kuda sedang terancam. Kita kembali ke partai aslinya. Michael Tal tetap menjalankan seperti langkah awal rekomendasi teman-teman. Kehilangan kudanya membuat dia harus memukul pion dengan pion, dan hitam mengambil kesempatan untuk melakukan penyerahan permainan benteng pukul benteng. Sebelum Michael Tal memukul bentengnya, dia melakukan tempo skak terlebih dahulu, pion ke G7. Saat raja bergeser, ada problem kecil teman-teman. Apabila benteng pukul benteng, jelas teman-teman, kondisi pion E4 dimainkan dan salah satu perwira akan tumbang kembali. Dan langkah yang kedua, apabila pion memukul benteng dengan kondisi seperti ini, kuda akan memukul serangan kepada perwira intinya gajah. Maka dari itu teman-teman, kalah satu perwira, Michael Tal memikirkan membuat kalah dua perwira. Yaps, tepat sekali apabila kalian berpikir gajah dikorbankan kembali memukul pion dan disambut dengan raja. Apa tujuan Michael Tal teman-teman? Dengan kondisi seperti ini, benteng pukul benteng, kuda langsung diaktifkan ke E4 oleh Mark Parchment. Berikutnya teman-teman, kalah dua kuda bersih. Apakah Michael Tal bisa meraih kemenangan dengan kondisi seperti ini? Pion H5 dimainkan, berharap kepada dua pionnya yang ada di G7 dan di H5. Mark Parchment melihat ancaman pergerakan kuda ke F6 memaksa menteri mundur, tetapi Michael Tal di sini mempunyai ruang tempo skak dan raja ke G8. Berikutnya, pion H6 dimainkan. Benteng mencoba menjaga kotak jalur 7. Michael Tal langsung menaikkan rajanya ke H2, tujuannya benteng bisa ke H3. Karena apa teman-teman? Sebelumnya apabila benteng langsung ke H3, kuda akan mencakar benteng karena posisi mengancam raja. Maka dari itu, raja terlebih dahulu dimainkannya ke H2. Berikutnya teman-teman, posisi seperti ini benteng ditempatkan ke E7. Setelah benteng putih ditempatkan ke H3, kotak H7 sangat rawan. Maka dari itu, kita menempatkan kudanya ke H7 agar pion tidak bisa maju ke depan. Michael Tal tidak kehilangan akal. Penempatan benteng ke D3 mengancam menteri, membuat menteri mundur ke A8 menjaga kolom 8. Di sini teman-teman, langkah berikutnya Michael Tal sangat fantastis. Karena apa? Dia menemukan cara memukul kuda dengan menteri, melakukan pengorbanan tetapi sangat bermakna dalam. Setelah menteri harus memukul menteri, giliran benteng tempo skak ke D8. Karena apa teman-teman? Saat posisi tempo skak, raja hanya bisa naik ke F7 dan pion kembali menjadi menteri. Tempo skak, raja ke F6. Tempo skak, raja satu pilihan ke F5. Kembali dikejar oleh menteri. Tempo skak, raja ke F4. Tidak punya banyak pilihan teman-teman. Giliran pion mengambil tempo skak, raja ke E3. Giliran benteng tempo skak ke D3. Dan di sini pun teman-teman, tidak ada lagi kata untuk menang bagi hitam. Karena apa? Harus dipukul oleh menteri. Setelah menteri pukul menteri, tamat bagi Mark Parchment. Dia menyerah. Jika dilanjutkan dengan cara apapun teman-teman, sangat sederhana. Tempo skak, rajanya bisa ke F2.
Giliran menteri di D2, dua pilihan untuk hitam bisa ke F1 atau ke F3. Kita langkahkan kedua pilihan tersebut ke F1. Pion G4. Langkah terbaik hitam, mengeluarkan kudanya, mengancam pion dan pion maju, kembali mengancam kuda. Di sini kemanapun kuda berlari, ke H5, ke G4, ke E4, akan tumbang tempo skak oleh menteri ke D3. Jika berpikir kuda mundur kembali ke H7, ada raja ke G3, ada ancaman skakmat apabila menteri ke F2. Yaps, kita pilih langkah alternatif yang kedua, raja tempo skak pergi ke F3. Kini menteri mengancam benteng. Langkah mengamankan bentengnya adalah ke A7. Berikutnya putih langsung mengambil tempo skak kembali ke D1. Dan di sini raja ke E3. Bagaimana? Ada peluang setelah raja ke G2 ada ancaman skakmat apabila menteri ke D3. Maka dari itu pion menyelamatkan kotak tersebut. Tetapi ada menteri ke G1. Kemanapun raja pergi, bentengnya akan tumbang teman-teman. Dengan kondisi seperti ini sangat sederhana. Kita juga bisa mengalahkan buah hitam dengan posisi seperti ini. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Mikhail Tal telah memperlihatkan langkah strategi dan tidak putus asa pada saat dia kalah dua perwira kuda bersih. Merubahnya menjadi sebuah kemenangan. Sekian dulu videonya. Ucapkan terima kasih dari kalian kepada Jadi Pelawi Chess. Cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Berikan juga komentar yang positif agar channel ini terus berkembang dan memberikan pertandingan-pertandingan catur dunia yang berkelas, bermanfaat bagi kalian. Saat kalian bermain nanti, kalian bisa terapkan. Berkata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.